Di episode sebelumnya, combo Hoshina dan Kaiju 10 berhasil mengalahkan banyak kaiju. Jadinya lokasi bandara sekarang terkendali. Tersisa sedikit kaiju belalang, tapi itu bukan masalah. Aura Hoshina yang memakai number 10 sangat berbeda. Hoshina terlihat mirip seperti kaiju. Hoshina berniat menghabisi semua kaiju di sini. Tapi Kaiju 10 malah ingin membunuh prajurit juga. Tentu saja Hoshina marah. Bagaimana ceritanya mereka malah melawan teman sendiri? Kaiju 10 bosan melawan Kaiju Kroco. Jadi Kaiju 10 ingin bertarung melawan prajurit pertahanan. Hoshina semakin marah. Menurut Hoshina, kelakuan Kaiju 10 mirip seperti bocah yang nakal. Kaiju 10 ngambek dan ekornya menancap ke dalam tanah. Jadi Hoshina tidak bisa pergi ke mana-mana. Ruang komando tidak tahu lagi harus berbuat apa. Yang penting sinkronisasi berjalan lancar. Pelepasan kekuatan bertahan di angka 77%. Dengan angka 77% saja, kekuatan Hoshina sudah menyamai kekuatan pelepasan penuh dengan baju biasa. Jika nantinya Hoshina bisa mencapai nilai di atas 90%, kira-kira Hoshina akan menjadi sekuat apa? Keberhasilan Hoshina akhirnya sampai di telinga Narumi. Narumi jengkel membayangkan wajah sombongnya Hoshina. Sekarang tersisa satu lokasi yang masih berada di dalam zona merah, tepatnya di kota Oizumi di sekitar terminal. Sekarang Regu Shino dan Regu Tachibana sedang menuju ke sana. Masalahnya jalan raya di sana sangat macet. Hal ini membuat proses evakuasi terganggu. Jadinya banyak prajurit harus turun ke jalan dan membantu evakuasi. Terlihat ada 6 kaiju berukuran besar yang muncul di sana. Jadi pertempuran tidak akan mudah. Regu Shino dan Tachibana sampai di lokasi. Tapi dengan jumlah sebanyak ini, Shino merasa kesusahan. Mengalahkan seekor kaiju raksasa sudah sulit. Apalagi ada 6 kaiju raksasa di tempat yang sama. Shino mendapat panggilan dari seseorang. Orang ini meminta bergabung dengan garis depan. Ternyata orang itu adalah Kafka. Setelah sekian lama, akhirnya Kafka muncul kembali. Tapi Shino melarang Kafka bertarung di garis depan. Kekuatan Kaiju 8 adalah kartu as untuk melawan Kaiju 9. Saat bertarung dengan Kaiju semut, Kaiju 9 muncul setelah Kafka melakukan perubahan sebagian. Shino tidak mau kejadian itu terulang kembali. Jadi lebih baik Kafka membantu saja dari bawah. Jika nanti Kaiju 9 muncul dan tidak bisa dilawan, baru Kafka boleh bertarung di garis depan. Tapi prajurit di sini sudah kesulitan melawan 6 kaiju raksasa. Jadi bagaimana cara mereka melawan? Tiba-tiba ada seekor kaiju yang perutnya membesar. Suhu kaijunya meningkat dan muncul bola api dari mulutnya. Situasi semakin buruk. Jika 6 kaiju bekerja sama, bisa jadi tempat ini akan menjadi lautan api. Tiba-tiba ada yang menelpon dari jauh. Suara seorang perempuan. Kafka langsung paham kalau itu adalah suara Kapten Mina. Kapten Mina meminta Regu di sana bersiap. Sebentar lagi akan datang meriam dari arah barat daya. Tiba-tiba tubuh seekor kaiju hancur terkena tembakan. Sudah pasti serangan itu berasal dari Kapten Mina. Tapi Kapten Mina sekarang berada di markas Divisi 3 dan jaraknya sekitar 20 km dari tempat Kafka sekarang. Akurasi yang luar biasa dari Kapten Mina. Terlihat Kapten Mina mendapatkan senjata baru. Itu adalah meriam anti kaiju berukuran raksasa yang bernama Keraunos. Tapi bagaimana Kapten Mina bisa melihat sesuatu yang letaknya sangat jauh? Tentu kalian mengenal yang namanya teleskop. Dengan teleskop, manusia di bumi bisa melihat bintang yang jaraknya ribuan kilometer. Sekarang jarak antara Kapten Mina dan Kafka hanya 20 kilometer saja.
Jadi tidak heran Kapten Mina bisa melihat sampai lokasi yang jauh. Mungkin nanti Samsung S30 Ultra akan punya kamera yang sebagus ini. Ayo Samsung endorse-nya masuk bisalah ini. Jadi nama senjata baru Kapten Mina adalah Keraunos. Dengan pelepasan kekuatan Kapten Mina yang mencapai 94%, meriam ini bisa bekerja dengan baik. Pengisian peluru berhasil dilakukan. Tembakan berikutnya datang dan seekor kaiju kembali dikalahkan. Julukan spesialis kaiju raksasa bukanlah kebohongan. Ditambah senjata baru ini, Kapten Mina menjadi semakin kuat. Memang benar Kapten Mina tidak bisa memakai pisau dapur. Tapi kalau soal meriam, Kapten Mina adalah ahlinya. Seekor kaiju kembali Kapten Mina kalahkan. Narumi juga bisa melawan kaiju berukuran besar. Tapi jika melawan kaiju raksasa, Narumi masih kalah dari Kapten Mina. Penggunaan meriam raksasa membutuhkan akurasi dan kekuatan yang besar. Keiji Itami yakin hanya Kapten Mina yang bisa menggunakan senjata itu. Seandainya senjata ini sudah ada ketika Kaiju 6 menyerang, pasti korban jiwa tidak akan sebanyak itu. Sekarang tersisa satu Kaiju raksasa. Meriamnya juga sudah mulai kepanasan. Jadi hanya tersisa satu peluru yang bisa ditembakkan. Kapten Mina paham dan tetap melakukan pengisian peluru. Target terkunci dan Kapten Mina memberikan tembakan pamungkas. Hasilnya seluruh kaiju raksasa di sana sudah berhasil dikalahkan. Tersisa kaiju berukuran kecil dan sedang. Namun itu adalah bagian regu Shino dan regu Tachibana. Semua prajurit mulai bergerak. Sebagian melawan kaiju kecil. Ada juga yang turun ke jalan untuk membantu evakuasi penduduk. Sementara Kafka belum pergi ke mana-mana. Kafka masih merayakan keberhasilan Mina. Kafka bangga karena wakil kaptennya adalah orang yang kuat. Tapi Kafka tidak sadar kalau teleponnya dengan Shino masih terhubung. Jadi semua ocehan Kafka didengar oleh Shino. Kafka merasa sangat malu, tapi tidak ada waktu untuk membahas itu. Shino menyuruh Kafka membantu evakuasi penduduk. Kafka tidak bisa membantah dan langsung pergi. 3 lokasi yang berada dalam zona merah sudah berhasil diamankan. Kedatangan Kikoru, Hoshina, dan Kapten Mina berhasil membalikkan keadaan. Tapi semua orang paham kalau bencana ini belum berakhir. Kaiju 9 belum muncul sama sekali. Jadi ancaman yang sebenarnya belum datang. Di sini Hasegawa merasa ada yang aneh. Memang benar para kaiju muncul di lokasi penting bagi manusia. Tapi kaijunya tidak terlihat berusaha menghancurkan tempat itu. Pasti ada yang tidak beres. Jadi apa yang Kaiju 9 rencanakan? Di sisi lain terlihat Kaiju 9 yang berdiri di tempat yang tinggi. Kaiju 9 tidak menyangka Kaiju 8 tidak muncul sama sekali. Kejadian ini di luar perkiraan Kaiju 9. Tapi itu bukanlah masalah. Justru dengan tanpa kemunculan Kaiju 8, pasukan pertahanan harus mengeluarkan semua prajurit yang ada. Jadi kemampuan Kikoru, Hoshina, dan Kapten Mina sudah dilihat Kaiju 9. Dengan begini manusia sudah tidak punya kartu as lagi. Kaiju 9 sudah membaca ingatan Isao. Kekuatan pasukan pertahanan sudah Kaiju 9 ketahui. Jadi jika ada individu yang berkembang pasti Kaiju 9 akan menyadarinya. Kaiju 9 yakin sekarang adalah saatnya melakukan serangan balik. Di lokasi Narumi tiba-tiba muncul banyak air dari bawah tanah. Ada seekor kaiju muncul di depan Narumi dengan kekuatan 9,0. Kekuatan ini setara dengan kaiju 10. Namun tidak hanya Narumi yang mendapatkan kejutan. Kikoru juga kedatangan tamu spesial. Muncul orang yang sangat mirip dengan Kikoru. Dia adalah kaiju yang sebelumnya muncul di Shinjuku.
Hoshina bertemu Kaiju yang bentuknya mirip seperti Kaiju 10. Di tempat lain juga dilaporkan kemunculan Kaiju dengan kekuatan di atas 9,0. Jadi semua Kaiju ini adalah Kaiju tipe spesial. Lawan Narumi adalah Kaiju nomor 11. Lawan Hoshina adalah Kaiju nomor 12. Di tempat Kafka muncul Kaiju nomor 13. Kaiju ini adalah yang sebelumnya melakukan lomba lari sejauh 12 km. Kapten Mina juga kedatangan tamu. Itu adalah Kaiju aneh yang bentuknya kotak persegi panjang. Dia sekarang dikenal dengan Kaiju nomor 14. Sementara lawan Kikoru adalah Kaiju nomor 15. Sekarang menjadi jelas kenapa muncul Kaiju yang kuat di lokasi yang berbeda. Kaiju 9 sengaja ingin menyebar kekuatan pasukan pertahanan. Cara ini berhasil dan sekarang prajurit kuat berada di lokasi yang berbeda. Dengan begitu, tidak ada prajurit yang bisa memberikan bantuan. Normalnya, Kaiju spesial harus dilawan oleh beberapa orang dengan level kapten divisi. Jadi akan sulit bertarung seorang diri. Apalagi ada prajurit yang baru bergabung 1 tahun yang lalu. Jadi tanggung jawab ini terlalu besar baginya. Dan orang itu adalah Kikoru. Sebenarnya pasukan pertahanan masih punya satu kekuatan, yaitu Hasegawa dan pasukannya. Tapi Hasegawa harus menjaga keamanan markas pusat. Jika Hasegawa pergi, bisa jadi markas pusat akan menjadi sasaran. Semua Kaiju spesial muncul di sekitar Tokyo. Jadi yang menerima serangan besar adalah divisi 1 dan 3. Memang benar wilayah timur dijaga oleh divisi 1, 2, 3, dan 4. Tapi sepertinya divisi 2 dan 4 juga menghadapi lawan yang berat. Jadi bantuan dari mereka mungkin tidak akan datang. Namun belum ditunjukkan Kaiju seperti apa yang muncul di sana. Yang jelas divisi 1 dan 3 sekarang berada dalam tekanan besar. Terlihat Kaiju 15 sudah mulai bergerak. Dia mengumpulkan kekuatan. Kikoru menyuruh semua prajurit segera menghindar. Tapi serangan Kaiju 15 sudah datang. Kaiju 15 membuat peluru cahaya berukuran sedang. Hasilnya 6 prajurit mati begitu saja. Bahkan gedung di belakang juga ikut hancur. Serangan yang sangat kuat dari Kaiju 15. Beruntung Kikoru masih bisa menghindar. Kaiju 15 senang Kikoru masih bisa menghindar. Perlahan Kaiju 15 kembali ke wujud manusia. Kikoru bertemu lawan yang kuat, tapi Kikoru tidak bisa mengharapkan ada bantuan yang datang. Selama ini ada saja yang datang menolong Kikoru di saat yang genting. Tapi sekarang sudah tidak bisa begitu. Kikoru sudah semakin kuat. Jadi Kikoru akan mengalahkan Kaiju 15 seorang diri. Kikoru melakukan pelepasan kekuatan maksimal di angka 84%. Padahal baru 3 bulan Kikoru memakai Numbers 4. Tapi dia sudah bisa mencapai angka setinggi itu. Apakah Kikoru bisa mengalahkan Kaiju 15? Apakah Kafka akan berubah untuk melawan Kaiju 13? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.